Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube-nya Mama Sul. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga bahagia, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Dan seperti biasa ya, hari ini Mama Sul mau sharing-sharing lagi mengenai keseharian aktivitas Mama Sul di rumah. Nah, di pagi hari ini Mama Sul awali dengan mencuci piring ya, bekas piring-piring semalam. Jadi semalam tuh aku baru masak mie. Oke, setelah cuci-cuci piringnya selesai, ini aku lanjut mau masak sayur bayam. Nah, hari ini bunda-bunda masak apa nih? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Jadi aktivitas keseharian Mama Sul di pagi hari adalah nyiapin sarapan buat Sultan. Nah, ini adalah salah satu menu andalanku buat masak kalau pas waktunya itu mepet gitu ya, yaitu sayur bening karena simple dan cepat matang. Nah, yang pertama pastinya adalah ngerebus air dulu ya. Tapi ini sembari ngerebus air, ini aku masukin potongan bawang merah dan bawang putih. Lalu sambil nunggu dia mendidih, ini aku potong-potong dulu untuk labu siamnya. Nah, ini labu siamnya tuh udah lama banget di kulkas sampai ada yang busuk-busuk gitu ya. Tapi sayang daripada dibuang karena dalamnya ini masih bagus. Jadi aku ambilin yang bagian-bagian yang masih layak buat dimasak dan sisanya nanti biar dibuang. Nah, ada gak sih bunda-bunda yang suka dengan sayur bening? Soalnya sayur bening tuh seger banget ya bun, apalagi kalau dimakan dengan sambal terasi dan lauknya. Bisa dengan goreng ayam, goreng tempe, tahu, bahkan kerupuk pun enak. Oke, setelah selesai aku potong-potong labu siamnya, ini udah dicuci dan air rebusan bawangnya ini udah matang, udah mendidih maksudnya. Lalu Mama Sul sambil masukin labu siamnya tadi sampai nanti dia agak supaya dia udah mateng gitu ya, nggak keras lagi. Dan ini adalah salah satu contoh kemageran Mama Sul ya. Jadi kalau mau masak bayam itu nggak pernah Mama Sul petikin satu persatu daunnya, tapi langsung aja kayak diambilin satu reok di tangan dengan pisau gitu ya. Makanya aku tuh nggak pernah beli bayam dengan ukuran yang banyak karena bisa itu separuh until ya kalau bahasanya. Jadi terus langsung aja, jadi kalau mau masak langsung diambilin daun-daunnya. Jadi cenderung nggak ngambil batangnya gitu ya bun. Nah, ini sebenarnya jangan ditiru karena lebih baik kalau misalkan masak sayur itu ya sayurnya diperintilin dulu ya, dimasukin ke dalam wadah. Nah, karena ini mau ngambil yang cepet-cepetnya aja ya udahlah. Oke, lanjut. Setelah tadi Mama Sul udah nyuci bayam, ini mau bikin menu makanan pagi buat aku sendiri. Jadi rencananya ini di kulkas ada sisa kacang panjang. Nah, tadi Mama Sul udah masuk cuci kacang panjangnya, dan ini pun sambil goreng ayam gitu ya bun. Ya pokoknya kalau masak dengan waktu yang mepet itu harus bisa serba semuanya itu jalan, jadi biar nanti matangnya itu bisa barengan. Oke, ini tadi udah dicuci kacang panjangnya. Lanjut untuk siapin bumbu buat tumis kacang panjangnya. Jangan bosan-bosan ya bun, karena masakan Mama Sul tuh cuman ini aja yang bisanya. Karena jujur aku tuh nggak bisa terlalu untuk masak yang bersantan, bergulai atau yang lain gitu ya, karena jam terbangnya masih kurang. Jadi masaknya ya kalau nggak tumis ya paling sop gitu-gitu aja. Dan ini pasti udah tau lah ya, bumbu pertumisan Mama Sul cuman gini-gini aja, nggak pernah berubah. Bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, nanti ditambahin buat laos dan juga daun salam. Terus buat perbumbuannya pasti ada gula, garam, ada kaldu dan kecap sama saus tiram.
terus campurannya selalu tempe gitu ya. Soalnya kalau dicampurin bakso kebetulan nggak ada, terus kalau tahu nanti malah tahunya itu malah hancur gitu ya. Nah ini untuk labu siamnya ini udah itu udah matang gitu ya, udah nggak keras lagi, sehingga dimasukkanlah saja tuh bayamnya supaya mereka bisa berkumpul dan reunian. Nah ini buat masak sayur bayam itu nggak usah lama-lama ya bun, supaya vitamin bayamnya tuh nggak hilang juga. Nah bumbunya kalau untuk sayur bayam, bening bayam ini tuh cuman gula, garam, sama kaldu jamur aja, jadi nggak ditambahin sama Royco ya, soalnya nanti kalau Royco jadi malah rasanya kayak aneh gitu, dan airnya itu jadi nggak bening gitu. Jadi biasanya kalau Mama Sul masak sayur bayam itu untuk ininya dikasih kaldu jamur, kalau enggak nanti boleh dikasih micin ya kalau nggak ada kaldu jamur. Nah selanjutnya ini buat Sultan, Mama Sul mau bikin orak-arik telur ya. Jadi kalau mau orak-arik telur lebih baik telurnya jangan langsung dimasukkan ke wajan, tapi diaduk dulu supaya bercampur, itu bikin telurnya jadi lebih lembut. Nah alhamdulillah ini sayur bayamnya Mama Sul sudah matang. Maaf ya bun, kompornya kotor banget, belum sempet buat dibersihin. Nah tadi buat goreng ayamnya juga udah selesai. Ini lanjut aku mau ngorak-ngarik telurnya ya. Bumbunya cuman garam sama sedikit Royco. Nah ini kayak kalau bahasa kerennya tuh scramble. Tapi kalau biasanya tuh scramble tuh nggak ada bumbunya gitu ya bun. Nah ini Mama Sul kasih kecap supaya warnanya nggak terlalu pucat gitu ya, dan ada manis-manisnya gitu. Dan ini nggak usah lama-lama karena lebih enak kalau agak creamy gitu ya, jadi nggak yang keras. Dan lanjut setelah goreng ayamnya selesai, masak telurnya selesai, dan sayur bayamnya juga udah matang, ini aku buat numis kacang panjangnya. Dan seperti biasa ya bun, tumis dulu bawang merahnya sampai harum, lalu masukkan bawang putih dan bawang bombay. Bawang bombaynya opsional ya, kalau nggak ada nggak usah dipakai. Ini tadi minyaknya kayak kebanyakan gitu, jadi dikurangin dulu. Nah setelah perbawangannya sudah matang, sudah harum gitu ya, masukkanlah daun salam dan lengkuas. Nah terus sampai layu gitu ya. Jadi setelah layu bisa dimasukkan campuran cabai dan juga tempe. Nah ini aduk-aduk sebentar. Nah setelah tercampur merata barulah masukkan kacang panjangnya. Nah ini opsional juga ya bun, kalau memang suka yang masih keras jangan dimasaknya terlalu lama, dan airnya tuh cukup sedikit aja. Tapi di sini Mama Sul mau yang agak lembek gitu ya, jadi selain ditambahin wortel biar segar dan ada vitamin C-nya, ini Mama Sul masukin lebih banyak air. Nah lanjut sambil nunggu airnya mendidih, masukkan perbumbuannya tadi ya yang sudah disebutin, lalu diaduk-aduk sampai bumbunya itu meresap gitu ya ke kacang panjangnya. Rasanya enak banget bun. Iyalah ya, ngalem sendiri karena masakan sendiri. Oke, nah ini tinggal ditunggu aja ya, sesuai dengan tingkat kematangan yang disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Soalnya kalau Papa Sul tuh lebih suka sayurnya bener-bener mateng ya, nggak yang setengah mateng gitu. Jadi kebiasaan deh, jadi kalau masak kacang panjang ini dibuat airnya agak banyakan dan dimasaknya itu agak lama. Nah jangan lupa ya buat sering dibolak-balik supaya merata matangnya. Oke, sambil nunggu ini kacang panjangnya matang, Mama Sul mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah support channelnya Mama Sul, yang sudah komen, like, bahkan ada yang share juga ya. Mama Sul ngucapin terima kasih banyak. Dan buat yang sudah mampir tapi nggak komen, Mama Sul juga ngucapin terima kasih
Kemudian buat yang baru menemukan channel Mama Sul, kenalin ya, namaku Alin. Dan akhirnya ini sudah matang semua ya, dan ini sampailah kita di penghujung video. Terima kasih udah nemenin Mama Sul dari tadi mulai masak, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mama Sul. Terima kasih buat segala supportnya, dan bye bye. Wassalamualaikum.